Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Thanos Imperative. Ini adalah bagian yang kelima sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai keempatnya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Thanos Imperative isu 6 di Cancerverse, Thanos menyerahkan diri kepada Lord Marvel demi memperoleh kematian. Ini tentu membuat Guardians of the Galaxy terkejut dan marah. Sebaliknya, Lord Marvel jelas merasa sangat gembira. Maka dia memunculkan tentakel untuk menjerat Thanos dan Guardians. Selain itu, Many Angled Ones akhirnya menampilkan diri. Karena avatar kematian sudah siap dikorbankan, Lord Marvel hendak melaksanakan ritual nekropsi. Dia memohon kepada Many Angled Ones untuk diberikan alat ritual. Tiba-tiba pada tangan Lord Marvel muncullah sebilah pedang. Lord Marvel sendiri kemudian menyebutkan beberapa nama yang merupakan bagian dari Many Angled Ones. Di antaranya adalah Yog-Sothoth, Shumagorath, dan Yerlat Hortek. Kemudian Lord Marvel menusukkan pedang pada Thanos. Kalian ingin tahu tentang Shumagorath? Kami sudah pernah membuat videonya. Di mulut The Vault, perang masih berlangsung. Galactus Universe utama berjuang mengerahkan energinya untuk menggempur Galactus Engine. Tetapi situasinya tidak bagus. Dari dalam mulut Galactus Engine bermunculan banyak sekali kabel yang menjerat Galactus. Pada saat yang sama, para alien sibuk menghadapi monster-monster Many Angled Ones. Karnak menyarankan armada Kree dan Shi'ar ikut membantu Galactus menyerang Galactus Engine, sedangkan kelompok Blastar harus bersiap di belakang mereka. Saat itu Medusa melaporkan Blastar telah melarikan diri, jadi tugasnya akan digantikan oleh armada Spartoy dan Zard. Selain itu, Medusa telah memerintahkan Nova Corps untuk membantu Galactus secara langsung. Sesuai kemauan Medusa, saat ini para Nova melesat untuk membombardir Galactus Engine. Di antara mereka ada Robbie Rider, sang adik Richard Rider. Robbie tentu ingin tahu keadaan kakaknya. Sayangnya, Worldmind mengaku belum bisa menghubungi Richard lagi. Di Nowhere, Worldmind juga sedang berdiskusi dengan Namorita dan Major Victory yang telah mengirimkan Richard ke Cancerverse melalui teknologi Nowhere. Seperti Worldmind, Namorita dan Major Victory juga sudah kehilangan komunikasi dengan Richard. Mereka semua merasa sangat khawatir. Apalagi Major Victory membeberkan sesuatu. Sensor Nowhere mendeteksi adanya kenaikan energi tertentu dalam jumlah sangat besar di Cancerverse. Meskipun begitu, mereka tidak bisa benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini di Cancerverse, Thanos merasa kesakitan akibat tusukan pedang oleh Lord Marvel. Sedangkan Guardians masih belum bisa membebaskan diri dari jeratan tentakel. Untungnya muncul pertolongan, yaitu Richard Rider yang telah tiba. Dengan cepat, dia melepaskan para Guardians. Tidak berhenti di situ saja, dia juga menghadapi Revengers. Saat itu koneksi dengan Worldmind juga tersambung kembali. Richard pun meminta Worldmind memberikan tambahan kekuatan Nova Force. Karena sedang dikeroyok banyak musuh, Richard memang harus menjadi lebih kuat. Worldmind mengaku bisa memberikan kekuatan tambahan. Namun kekuatan tersebut harus diambil dari Wendell dan para Nova lainnya. Ini artinya orang-orang tersebut akan kehilangan Nova Force. Karena keadaan yang darurat, Richard menyuruh Worldmind melakukannya. Berkat tambahan kekuatan yang besar, Richard pun menjadi lebih kuat dan mampu memberikan perlawanan lebih keras terhadap Revengers. Sementara itu, Lord Marvel masih berusaha membuat Thanos mati memakai pedangnya. Meskipun begitu, di luar dugaan Lord Marvel, Mystery's Death Universe utama mendadak justru muncul di dekatnya. Ternyata Lord Marvel telah jatuh dalam jebakan. Lord Marvel membuat kondisi Thanos dekat dengan kematian. Akibatnya, Mystery's Death bisa hadir di Cancerverse. Setelah sekian lama, universe tersebut kembali ditempati kematian. Kini Mystery's Death menyentuh Lord Marvel dan membunuhnya menjadi tulang belulang. Tindakan ini juga menyebarkan energi dahsyat yang menghancur leburkan Revengers. Sebaliknya, Guardians of the Galaxy tidak mengalami dampak buruk dari energi tersebut. Di mulut The Vault, monster-monster Many Angled Ones serta Galactus Engine mulai hancur berkeping-keping ketika terkena energi dari Mystery's Death. Armada alien bisa melihat energi tersebut berasal dari Cancerverse, tapi mereka tentu tidak tahu pasti apa sumbernya. Di salah satu pesawat, Medusa menerima laporan
laporan tentang peristiwa ini. Energi itu sangat kuat, bahkan tak bisa diukur oleh peralatan pesawat. Maka Medusa memerintahkan semua pasukan mundur. Saat itu The Vault juga mulai menyusut. Jadi para hero dan alien bergegas menjauh agar tidak ikut terhisap. Di Cancerverse, Thanos berbicara kepada Mistress Death. Thanos mengingatkan bahwa dirinya telah membantu Mistress Death membunuh universe tersebut. Bahkan Many Angled Ones kini sudah menjadi amat lemah. Akan butuh waktu yang sangat lama sebelum mereka menjadi kuat lagi seperti dulu. Karena jasa tersebut, Thanos menyuruh Mistress Death berbicara kepadanya. Walaupun sebelumnya sempat marah karena dibuat tak bisa mati, sekarang Thanos menyadari itu adalah rencana Mistress Death. Thanos sendiri sebenarnya sudah punya dugaan bahwa Mistress Death tidak pernah benar-benar mengabaikannya. Karena merasa sudah menjalankan tugasnya dengan baik, Thanos meminta Mistress Death memberinya kematian agar Thanos bisa berdampingan bersamanya selamanya. Sekali lagi, Thanos menyuruh Mistress Death berbicara. Tidak sesuai harapan Thanos, Mistress Death justru berjalan menjauh tanpa berbicara sepatah kata pun. Thanos yang menjadi kesal pun bertanya apa yang harus dilakukan demi mendapatkan cinta Mistress Death. Thanos bersedia melakukan apapun, termasuk membantai banyak universe lainnya. Semua ini disaksikan oleh Guardians of the Galaxy dan Richard Rider. Peter Quill lalu memberitahukan bahwa sekarang mereka semua harus pulang. Maka Guardians pun mulai melakukan perpindahan ke Nowhere. Tak disangka, Peter Quill justru tidak ikut berpindah. Rupanya dia memang ingin melaksanakan misi lainnya. Cancerverse bentar lagi akan hancur. Peter ingin memastikan Thanos tetap berada di sana ketika kehancuran itu terjadi. Dia tidak mau Thanos kembali ke universe utama. Richard Rider bersedia membantu Peter melakukan hal itu. Sedangkan Guardians lainnya tentu ingin memprotes, tapi mereka tidak bisa membatalkan perpindahan. Di Nowhere, Guardians akhirnya tiba dan bertemu dengan Major Victory serta Namorita. Mereka memberitahukan apa yang terjadi. Selain itu, mereka meminta dikirimkan lagi ke Cancerverse. Mereka tidak mau meninggalkan Peter dan Richard berdua saja menghadapi Thanos. Sayang sekali, Major Victory bilang itu mustahil dilakukan. Keruntuhan The Vault telah memutus jalur teleportasi Nowhere ke Cancerverse. Sementara itu, Peter Quill memberitahu Richard bahwa mereka berdua harus membuat Thanos sibuk selama sisa hidup Cancerverse, yaitu 60 detik. Richard tentu mengingatkan bahwa Thanos sangatlah kuat. Waktu tersebut belum tentu cukup. Untungnya Peter punya senjata rahasia. Dia pun menunjukkan sebuah Cosmic Cube. Dulu Peter mendapatkan benda itu dari Kang the Conqueror. Sambil memegang Cosmic Cube, Peter berlari ke arah Thanos yang masih sangat marah dan menembakkan energi ke berbagai arah. Sedangkan Mistress Death telah pergi menghilang. Di samping Peter, Richard juga ikut berlari sambil mengerahkan energi Nova Force. 3 hari kemudian di kota Attilan yang merupakan tempat tinggal bangsa Inhuman, banyak makhluk berkumpul di suatu kawasan pemakaman. Di sana juga terdapat banyak patung untuk mengenang orang-orang penting yang telah gugur. Di dekat patung Black Bolt, Medusa berpidato. Dia memberitahu bahwa The Vault sudah runtuh dan menutup, sedangkan Cancerverse sepengetahuannya sudah musnah. Jadi Peter dan Richard dianggap telah meninggal. Kini Medusa dan yang lainnya berkumpul untuk mengenang mereka berdua serta berbagai sosok lainnya yang telah mengorbankan nyawa demi menyelamatkan universe utama dari bahaya Cancerverse. Seusai pidato Medusa, Wendell Vaughn berbicara dengan Rocket Raccoon sambil berjalan menyusuri pemakaman. Wendell memberitahu bahwa saat ini World Mind sudah tidak aktif. Seperti sudah disebutkan, seluruh kekuatan Nova Force dilepaskan dari para Nova dan Wendell, lalu diberikan kepada Richard Rider. Karena Richard tidak kembali dari Cancerverse, kekuatan itu juga tidak kembali. Dengan demikian, Nova Corps sekarang tidak punya kekuatan dan tidak bisa beraksi lagi. Selain itu, karena kematian Richard, Namorita dan Robbie Rider jelas sangat berduka. Sementara itu, Moondragon menangis sambil ditemani Gamora di depan patung Phyla-Vell alias Martyr, yang memang merupakan kekasih Moondragon. Di dekat situ ada pula patung Drax the Destroyer dan Adam Warlock. Kalian ingin tahu tentang Adam Warlock? Kami
kami sudah pernah membuat videonya. Wendell dan Rocket Raccoon masih mengobrol. Rocket mempertanyakan apakah Peter dan Richard memang benar-benar sudah meninggal. Wendell pun mengingatkan sesuatu pada Rocket. Sekalipun Cancerverse tidak musnah, jalur yang menghubungkan dengan universe utama sudah tidak ada. Peter dan Richard terjebak di Cancerverse bersama Thanos yang sangat berbahaya. Jadi Peter dan Richard tidak mungkin selamat. Wendell dan Rocket harus ikhlas menerima kematian mereka. Pada akhirnya Wendell dan Rocket tiba di depan patung Peter dan Richard. Di sana Rocket menunjukkan kesedihannya. Dia menyesalkan kenapa Peter harus bersikap sebagai pahlawan sampai mengorbankan diri sendiri. Itulah akhir cerita Thanos Imperative. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya. Di Cancerverse, Peter Quill bersama Richard Rider sedang bertarung menghadapi Thanos. Tidak seperti anggapan orang-orang, rupanya Cancerverse dan para makhluk tersebut masih hidup. Bukan hanya itu saja, Drax dan Revengers juga hidup kembali. Semua ini terungkap pada cerita Guardians of the Galaxy Original Sin.